2021 sampai 2023 sudah memasuk 3 tahun kami mengitari Flores Timur. Waktu yang cukup panjang Pak Lukman dan Pak Saka mengelilingi Flores Timur, karena mau menjadi pejabat Flores Timur harus mengenal Flores Timur itu sendiri. Beliau berdua masuk dari dusun ke dusun, desa ke desa, kecamatan ke kecamatan. Apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pak Mikael Batavitokan, sudah 148 desa dan kelurahan kami sudah masuk. KTP yang sudah terkumpul memasuk 30.000. Tapi dalam evaluasi terakhir kami memperjuangkan supaya masyarakat menyerahkan KTP di atas 40.000, supaya kita tahu masyarakat menyatakan dukungan langsung terhadap Bupati dan Wakil Bupati atas nama Pak Lukman Ribeiro dan Zakarias Paul. Bapak Mama kakak adik tiap-tiap semua yang ada di Sarotari Timur yang saya kasih, otonomi daerah sudah 24 tahun. Pada tahun 2024 kita masuk pesta perak. 24 tahun otonomi daerah, kewenangan pusat diberikan kepada daerah untuk mengatur urus daerahnya sendiri, tapi Flores Timur jalan di tempat. Perencanaan Kabupaten Flores Timur bukan berdasarkan perencanaan oleh para konsultan, tapi konsultan membuat perencanaan berdasarkan pagu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Siapapun konsultannya, dia pasti membuat perencanaan berdasarkan uang yang sudah ditetapkan. Tapi itu bukan masalahnya. Masalahnya bahwa rencana yang dibuat oleh konsultan, lalu uang mengikuti apa yang direncanakan oleh para konsultan. Sungguh sangat memalukan. Bapak Mama tinggal di kota Larantuka, saya sekali-sekali baru datang di rumah. Tapi saya datang di Larantuka, Larantuka tidak jauh beda sama dengan Baibana. Karena sama modelnya. Kalau kita jalan malam, Larantuka gelap gulita. Tapi ketika saya masuk Lembata, saya dengan ibu dari Kedah, saya masuk yang menerangi jalan, ditata begitu baik. Sedangkan ibu kota sebagai induk dari orang Lama Holok, yaitu Larantuka Kotarenya, modelnya masih tetap seperti itu. Persoalan ada di mana? Mari kita lihat bersama. Di tahun 1999, Bupati kita yang pertama, orang yang berlatar belakang orang ekonomi, Pak almarhum Felix Fernandes. Beliau sungguh pintar untuk mencari uang di Jakarta. Dan dalam pelaksanaannya kita tahu beliau punya andil yang begitu besar. Ketika beliau mengatakan bahwa kita harus membangun taman kota, saya dan Pak Mikael dari fraksi PDI Perjuangan mendukung. Karena wajah kota Larantuka harus dirubah dengan membangun taman kota. Coba kalau kita bayangkan, andai kata taman kota itu tidak dibangun oleh Pak Felix Fernandes, maka bagaimana Pantai Kebi bagaikan tempat kumuh, karena di situ tempat berlabuh kapal motor dari Solo dan Dengar. Adalah Bupati harus tahu mencari uang di Jakarta. Bupati harus punya akses ke Jakarta. Kalau tidak punya akses, maka kita seperti ini. Karena sumber dana yang kita dapat setiap tahun, rumusannya baku, yaitu sumber dana DAU. Dana DAU itu peruntukannya jelas, membayar pegawai negeri, biaya pegawai negeri, lalu sisanya belanja modal. Kalau kita hanya mengharapkan sisa daripada dana DAU, maka Flores Timur seperti ini. Ada 200-an lebih jalan kabupaten yang belum ada peningkatan sampai sekarang. Maka Bupati punya kemampuan bagaimana mencari sumber dana lain di luar dana DAU, yaitu dana DAK dan dana perbantuan lain. Kalau ketika Bupati itu, kalau kita pilih orang yang selama ini hanya berada di antara kita, orang biasa katakan engkau besar di engkau Nagi, tapi engkau keluar dari Nagi, engkau bukan siapa-siapa. Engkau hanya besar di Flores Timur, tapi ketika engkau ke Kupang,
Ya mungkin orang Flores Timur masih ada di Kupang, mereka tahu itu bupati dan wakil bupati Flores Timur. Tapi keluar dari Kupang ke Jakarta, sampai di Jakarta aku bukan siapa-siapa. Ekonomi daerah mengalami pesta perak. Flores Timur dari dulu sampai sekarang tetap seperti itu. Kita ingat lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Ini Flores Timur. Maka di mana-mana kita ngomong ini, masyarakat harus diberikan kesadaran. Maka ketika Bapak Mama, Kakak Adik Tiu berada di sini, ini satu bukti bahwa kalian semua, kita semua menyadari bahwa kita harus butuh perubahan. Ketika partai politik belum membuka pintunya, tapi masyarakat sudah membuka pintu hatinya melalui jati diri yang tertuang di dalam KTP. Maka kita memberikan dukungan dengan mengumpulkan KTP. Maka evaluasi kami yang kami prediksikan di bulan Maret nanti, itu KTP yang terkumpul dari tangan rakyat langsung sekitar 40.000, minimal 40.000. Maka kita menang sebelum bertanding. Maka ketika independen ini menang, maka kita nyatakan rakyat Flores Timur menang atas pemilihan ini, bukan partai politik. Karena ketika partai politik mengusung Saudara Mikael Betawi Tokan dan Rovinus Grodaola menjadi bupati dan wakil bupati, ketika rakyat yang memilih, lalu partai politik mulai klaim bahwa itu calon dari partai si A. Tapi ketika independen menang dengan menyerahkan KTP, maka di situ kita proklamirkan bahwa rakyat Flores Timur, rakyat nama Holot yang ada di Flores Timur menang atas pemilihan ini. Ini yang harus kita katakan kepada seluruh politisi yang ada. Maka dengan apa yang saya uraikan, 4 periode kita dipimpin oleh para politisi, hasilnya kita sudah lihat bersama. Maka kali ini kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang birokrasi, mantan birokrasi, 30 tahun lebih mereka mengatur, mengelola keuangan daerah untuk mengurus kabupaten di mana beliau berdua berada. Maka mereka sudah punya pengalaman bagaimana mengatur, mengelola keuangan daerah ini, semuanya demi kepentingan rakyat. Urusan pribadi mereka dua sudah selesai. Karena menjadi pejabat itu adalah tugas pengabdian. Menjadi pejabat adalah tugas pengabdian. Saya ulangi lagi, menjadi pejabat adalah tugas pengabdian, bukan lapangan kerja. Bukan lapangan kerja, sehingga kita cari makan di dalam jabatan itu. Saya 10 tahun, saya menyatakan berhenti, karena saya sebagai manusia mengabdikan diri, punya batas kemampuan 10 tahun. Karena saya harus kembali mengurus pribadi saya, karena urusan pribadi saya belum selesai. Tapi kalau ketika menjadi pejabat, urusan pribadinya belum selesai, maka ketika dia menjadi pejabat, dia selesaikan dulu urusan pribadi. Bukti ada, tidak perlu saya uraikan, tapi rakyat Flores Timur harus menyadari ini. Karena bupati dan wakil bupati tidak punya kemampuan mencari uang di Jakarta, maka perputaran uang di Flores Timur ini lumpuh total. Ekonomi rakyat Flores Timur lumpuh total. Banyak toko dan kios ditutup karena daya beli masyarakat menurun. Ini yang harus kita lihat. Kalau bupati punya kemampuan untuk menghadirkan uang, mendatangkan uang ratusan miliar di Flores Timur, maka uang itu akan berputar di Flores Timur. Maka harga pisang dari kampung saya, Badan pasti ada orang yang tidak beli. Tapi sekarang ibu-ibu yang datang jual pisang di Badan lebih banyak bawa kembali. Kenapa? Tidak ada orang yang beli pisang, karena perputaran ekonomi kita lumpuh. Biaya perjalanan dinas seluruh pegawai dipangkas habis. Padahal biaya perjalanan dinas adalah bagian dari kesejahteraan pegawai. Dia ke Jakarta 1 hari 500.000, dengan modal 100.000 dia bisa PP Badan Larang Tuka.
400-nya dia sisihkan untuk beli pisang yang dijual kami orang Baibaru. Coba kita lihat Naratuka, pasar lesu, toko banyak yang tutup. Sepanjang jalan kita lihat, ini toko, ini kios mau dikontrakkan. Banyak tulis di jalan, saya lewat, banyak yang dikontrakkan. Di pasar Klang banyak yang dikontrakkan. Kenapa? Perputaran ekonomi lumpuh. Mari kita berikan tepuk tangan terhadap Pak Lukman dan Pak Sakamaus, karena urusan pribadi mereka sudah selesai. Mereka pulang untuk menyerahkan diri buat nama Holod yang mereka cintai dengan memberikan nama Laskar Lukman Sakarias untuk Ribu Ratu, menyerahkan diri sepenuhnya untuk Ribu Ratu rakyat Flores Timur.